Masya Allah. Ustadz, Semangat. Iya, lihat tuh. jamaah Indonesia Tengah dan Timur baru bergabung. Baru Wah, bergabung, Masya Allah. banyak yang nonton Marhaba. sekarang Tapi Ustadz. pasti mereka penasaran, hari ini kita lagi bahas apa? Kita lagi membahas ketika Allah memudahkan hambanya. Oh, Masya Tadi Ustaz Sam Allah. bahas tentang apa tadi di segmen Tadi pertama? kita membahas tentang ketika Allah kasih ujian, berarti Ya. Allah sedang berikan kemudahan. Kenapa? Dan itu Fa inna ma'al bukti- usri yusra. Bukti kecintaan Allah. Betul, bukti Karena kecintaan Allah. Allah masih menengok kita, melihat Betul. kita. Tapi kalau Masya kita Allah. dites juga beriman apa enggak nih? Atau Bahkan imannya tadi setengah-setengah apa enggak nih? Kisah Abu Pidah tentang orang yang hijrah tadi yang punya acara yang minus 60, Iya, betul. ternyata lebih. Lebih. Malah Lebih. dapat hadiah umroh lagi. Bonus. Masya Allah. Dan bintang tamu Iya. hari ini aku enggak mau deket-deket. Kenapa Ustadz? Karena kayak patung. Disilverin semuanya. Tapi itu banyak Iya. kisah menarik nanti yang bisa Oh, kita masa pelajari sih? dari Oh, mereka. oh, oh, oh. Iya. Tabar, Kalau gitu Ustadz Syam jazakallah khair Ustadz. Sama-sama Mas Sony. Kalau Ustadz Maulana sini aja. Iya. Saya mau nanya. Apa itu? Gini Ustadz. Hmm. Setiap orang tuh pengen kan urusannya di dunia akhirat tuh dimudahkan. Mau Saya dimudahkan begitu juga. urusannya? Mau. Yang kenceng Bu, mau. Oh. Tapi bener gak nih Ustadz? Kalau kita mau dimudahkan urusannya, kita harus memudahkan dulu urusan orang lain. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Iya, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin 3 Sya'ban 27 hari menuju Ramadan. Yeay! Senang kan? 12 hari menuju malam nisfu Sya'ban. Ingat, ketahuilah karena pembahasan kita ini sangat menarik sekali, membawa kita untuk saling mengenal, saling merasakan, saling memperhatikan. Terima kasih banyak Ananda, manusia silver yang luar biasa. Kenapa Ustadz? Ya gitu aja. Coba kalau dia sendiri aja jadi manusia silver. Jadi aneh, Iya jadi benar-benar. malu. Tapi karena bareng-bareng aman. Saya mau tanya, bisa nggak pakai silvernya pakai sendiri? Hah? Pakai mic dong. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak harus Har- bareng teman. Harus dibantu teman. Iya. Tepuk tangan dulu. Inilah kehidupan. Kalau mau bantu dulu, baru kita dibantu. Ibu kalau mau bercermin tapi tidak punya cermin, bagaimana cara pakai lipstiknya? Ya belepotan. Gampang Bu, minta tolong temennya pasangin. Itu caranya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan lepaskan, apa dilepaskan? Dari parahnya satu kesusahan pada hari kiamat. Ini luar biasa loh. Di hari kiamat loh dilepaskan. Kalau saya calon bantu orang, kenapa saya tidak pernah dibantu? Jangan harap di dunia, bisa jadi bantuan itu datangnya nanti di akhirat. Barang siapa yang menjadikan manusia, menjadikan mudah semua urusannya orang lain, pasti Allah akan memudahkan nanti di akhirat kemudian. Amin. Bahkan dimudahkannya bukannya dia, tapi di dunia dan di akhirat. Ibu, ibu, termasuk jamaah yang di rumah, jangan menunggu balasan orang yang kita bantu. Jangan. Kalau ada pengemis kita kasih duit, mau minta dibalas sama pengemis itu. Enggak kan, berarti ibu mau jadi lebih miskin darinya. Tidak kan? Tidak usah. Urusan kita bantu, sudahlah. Nanti Allah yang menutupi aib kita, kalau kita tutupi. Jadi kadangkala kita bantu orang, bukan hanya membantu secara materi, tapi menolong dia dengan tenaga pikiran kita. Bahkan bantuan yang hebat adalah bisa menutupi aib saudara kita. Nanti insya Allah akan ditutupi aib kita juga. Amin. Siapa yang suka bongkar? Kalau ada yang suka bergosip, ada yang bergosip sama kita, bisa jadi suatu saat nanti dia mudah menggosipkan kita juga. Hati-hati Bu. Saya tidak enak sama ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu sih. Setiap manusia punya permasalahan,
maka bantulah, niscaya engkau akan dibantu. Maka bantu sebisa mungkin sesuai kemampuan. Jangan juga menyusahkan diri. Tepat nggak Ustadz kalau kita bilang gini? Jangan pernah merasa bahagia kalau kita belum bisa membahagiakan orang lain. Iya. Bagaimana kita mungkin bisa merasakan kebahagiaan kalau kita tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain? Masya Allah. Bisa jadi baju yang kita pakai mungkin biasa saja. Tapi ketika dipakai orang lain jauh luar biasa. Itu dia poinnya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Iya, makasih. Jamaah. Sekarang saya mau ngasih kesempatan nih buat sahabat saya untuk bertanya. Ada yang mau nanya nggak? Kamu mau nanya? Kamu boleh nanya apapun sama guru-guru kita. Tapi satu jangan yang ditanya. Jangan nanya gimana caranya berubah dari silver ke gold. Ustadz, gimana sih caranya kalau kita... Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Nur. Ikut-ikutan nama saya. Nama saya apa? Nur apa, Nur apa? Ini Nur Maulana, kamu Nur apa? Nur Hayati. Oh, Nur. Nur Hayati. Asik. Ustadz, kenapa sih kadang kalau kita udah ibadah dan ikhtiar, tapi tetap aja susah dan banyak cobaan? Oh, Masya Allah. Masya Allah, Ini bagus banget pertanyaannya. Ustadz Abu Fida, bukan silakan. pertanyaan anak kecil ini kayaknya Iya. ya. Iya. Pertanyaan Tadi. ibu yang di sampingnya. Mewakili Tapi yang ibunya nggak mau dewasa. ngomong, minta tolong sama anaknya begitu ya. Malu mau nanya Malu. sendiri. Lebih malu kalau disilverin Bu, Masya Allah. Iya, bahwa memang begini, pada saat kita lebih dekat kepada Allah, sudah ikhtiar, udah ibadah, sudah yang lain-lain, kok kayaknya makin banyak cobaannya, kok ujiannya makin banyak. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ kata Allah. Dan kami akan uji kata Allah. Ingat nih, Allah akan uji. Berarti kalau orang beriman makin dekat sama Allah makin diuji. Tetapi dengan apa? Ujiannya dengan sedikit ketakutan kata Allah. Ketakutan yang kita terima sama kemudian nikmat yang Allah terima, yang Allah berikan kepada kita banyakan mana? Banyakan nikmat. Oleh karena itu ujian itu hanya sedikit. Pada saat ujiannya hanya sedikit, ketakutannya sedikit, kemudian kelaparan atau kekurangan makanan sedikit, jangan ngeluh. Karena ini tanda dari Allah cinta kepada kita. Supaya kita selalu diingatkan bahwa kita menjalankan semua ini di dunia ini, keluar dari permasalahan atau dalam permasalahan sekalipun, Allah tetap akan bersama kita. Ditutup dengan kalimat wabasyiris sabirin. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Begitu. Terima kasih Ustadz Abu Fida. Iya. Ustadz Faris, boleh ditambahin sedikit Ustadz? Baik, ketika kita berusaha, kita harus selalu menyertakan kesabaran seperti yang disebutkan oleh Ustadz Abu Fida. Kenapa begitu? Karena seringnya kita selalu meletakkan sabar itu pada opsi paling akhir. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan baru kita memiliki kesabaran. Akhirnya kita berkata kesabaran itu ada batasnya. Karena sudah terakhir. Padahal kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah sejak pukulan pertama. Jadi mulai dari awal opsi pertama yang kita pilih dalam ujian-ujian dan kesulitan hidup adalah kesabaran. Masya Allah, pasti udah terjawab dong ya. Dan jamaah yang ada di rumah juga pasti sudah terjawab dong. Unek-uneknya itu pasti mewakili setiap orang yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Bener gak? Jamaah! Saya yakin nih jamaah yang ada di rumah pasti pengen tahu kegiatan manusia silver itu ngapain aja sih. Ibu-ibu juga pengen tahu nggak? Pengen? Kalau gitu lihat dulu nih tayangan yang berikut ini. Sekarang aku mau nyoba ini rasanya jadi manusia silver. Jamaah pasti penasaran kan jadinya kayak apa? Makanya ikutin terus keseruan kita. Pas, Ejas, kamu harus sekolah yang pintar. Membanggakan orang tua. Virus, jangan banyak belanja. Nyari uang susah. Enggak gitu Kak, gini. Oh gitu. 1, 2, 3. Alhamdulillah nih dapatnya lumayan nih. Berarti nanti kita tinggal bagi-bagi. Oke. Aku dibagi gak sih? Kagak ya?
Buat kalian doang ya? Ah, lu mah gue ngomong bagi-bagi langsung minggam. Tadi semangat banget. Ntar kita hitung sama-sama ya. Oke. Kita anterin teman kita yang lagi sakit makanan. Hah? Apaan nih? Makanan bekas Makanan buat siapa? teman kita yang lagi sakit. Jadi nih kalian ngeluarin duit terus beli makanan patungan untuk temen yang lagi sakit? Iya. Oh gitu? Oh, Sarah mau langsung ke sana? Iya. Iya, sebelum pergi, sebelumnya makasih ya udah boleh udah mau ngajak aku jadi bagian seperti kalian, jadi seperti kalian ya, menjadi bagiannya kalian, gak apa-apa ya, makasih ya untuk waktunya, udah ngerepotin, udah ngeganggu kerjaan kalian juga, tapi paling nggak ini pengalaman berharga, pengalaman yang baru banget buat aku. Terima kasih sekali lagi, aku doain jamaah yang ada di rumah juga doain, semoga kehidupan mereka nantinya ke depannya bisa berubah jadi lebih baik, apa yang mereka inginkan bisa tercapai. Ya kalau bisa jangan lupa belajar sama Sholat. jangan tinggal ya. Aku doain semoga temennya cepat sehat ya. Makasih ya untuk waktunya ya. Makasih banget ya. Dadah, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat. Dadah sama jamaah yang ada di rumah, dah semuanya. Saya tuh bangga banget sama mereka. Mereka emang butuh uang untuk hidup mereka, tapi mereka nggak dengan cara minta-minta, mereka melakukan dengan cara yang kreatif. Coba lihat, badan disilverin, seperti yang jamaah lihat saya juga ngelakuin seperti itu. Badan disilverin, tujuannya apa? Biar unik, biar semua orang tertarik. Dan mereka ngeliat mereka seperti itu, melihat kebersamaan yang luar biasa banget ya, menyisihkan sebagian uangnya untuk temannya yang lagi sakit. Mereka nggak pelit akan hal itu. Akhirnya kita bisa belajar dari kebersamaan mereka. Susah, senang, mereka tetap sama-sama. Gak semua orang punya gaji, tapi yang pasti semua orang punya rezeki. Dan satu lagi yang paling penting, ini gimana cara ngilanginnya? Mereka kagak ngasih penghapus mukanya. Woi, ntar gue diusir sama istri gue. Lalu ngapain di sini? Woi, temen lo ketinggalan. Temen lo ketinggalan satu. Sana. Lo gak mau pergi? Yaudah gue yang pergi. Tepuk tangannya dong. Masya Allah. Kalian tuh kayaknya pas lagi kerja bareng kalian itu kayaknya kalian happy banget loh kelihatannya. Emang benar-benar senang ngejalanin ini semua? Senang. Senang? Beneran? Ya. Emang apa yang bikin kalian senang? Senang sambil nyari uang, sambil main sama teman-teman. Jadi. Oh gitu, kalau kamu apa yang bikin senang? Cengar-cengir. Oh itu ekspresi senang ya? Kamu apa yang bikin kamu senang? Kalau aku main bareng teman terus joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu. Oh gitu, karena ngumpul bareng temennya, joget-joget, nyanyi-nyanyi, dapat rezeki dari Allah. Masya Allah, pokoknya kalian harus terus semangat ya. Raih cita-cita kalian, cita-cita itu diraih itu gak gampang. Harus kerja keras, penuh tekad, penuh usaha yang lebih keras. Dan yang pasti doanya harus lebih banyak. Doa terus, sertakan Allah bersama Allah ya. Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat ya. Ya, iya gitu? Ya. Masya Allah, doa kalian terbaik buat mereka semua ya jamaah ya. Amin, semangat terus. Boleh kembali lagi ke tempat duduk ya, tos. Kita belajar, tos. Nempel semua deh nih silvernya nih. Jamaah. Ustadz Faris, aku belum nanya sama Ustadz. Baik. Sekarang aku mau nanya Ustadz. Ustadz, katanya kalau kita mau dimudahkan semua urusan kita harus melibatkan Allah. Itu gimana caranya Ustadz? Baik Mas Soni. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah Islam itu indah di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik yang dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Bayangkan hari di mana engkau sangat bersedih. Merasa bahwa rahmat Allah, kasih sayangnya hanya datang di rumah-rumah sebelahmu. Pada kehidupan teman-temanmu atau orang-orang yang kau lihat pergi sekolah sedangkan engkau tidak mampu ke sekolah. Pada saat itu kita merasa bahwa Allah pergi dan berpaling dari kehidupan kita. Ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika beberapa hari wahyu tidak diturunkan kepada dirinya. Rasul sangat bersedih
Karena bahkan ada seorang wanita dari Quraisy yang menghina Rasulullah karena itu. Tapi kemudian Allah turunkan surah yang tadi dibacakan oleh Ustaz Syam di segmen awal. Wadduha, demi keberlimpahan cahaya duha. Duha adalah lambang keberlimpahan cahaya. Begitulah kasih sayang Allah. Begitulah Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Duha, cahaya. Cahaya punya sifat gesit, cepat sekali datang. Dan tidak pilih kasih. Maka ketika kita tidak merasakan kasih sayang Allah, sebenarnya bukan cahaya Allah yang pilih-pilih tidak mau datang kepada kita. Tetapi kitalah yang berlindung di balik tembok-tembok. Entah itu tembok-tembok kemalasan, tembok-tembok kesombongan, iri, dengki, dan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak pernah pilih kasih. Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, demi malam apabila telah meliputi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak pernah pergi. Tuhan tidak pernah membenci. Bagaimana agar Allah hadir dan memudahkan urusan kita? Ada dua nasihat Rasulullah, 2 poin nasihat Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ketika dia bercerita, aku diboncengi oleh Rasulullah. Lihat Nabi yang lembut. Khusus memberi kursus kepada seorang anak muda tentang kehidupan. Nabi bersabda, ihfazillah yahfazak. Jamaah sekalian, bawa pesan ini dalam kehidupanmu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi clear, kalau kita menjaga syariatnya, kita menjaga agamanya, kita menjaga akidah kita menjaga la ilaha illallah di dalam diri kita, keluarga kita, kehidupan kita, Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga kita. Yang kedua apa? Hadis tadi riwayat Tirmizi. Dalam riwayat Ahmad ada lanjutannya. Ta'arraf ilallah fir raha. Ya'rifukallah fis syiddah. Kenallah dengan Allah dalam keadaan senang. Maka Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Artinya apa? Artinya konsistenlah di dalam ketaatan. Ada orang yang hanya datang kepada Allah di saat kehidupannya terjepit. Ini keliru. Ini sombong. Kita harus ingat Allah dalam keadaan lapang. Agar Allah datang ketika kita tengah di dalam kesusahan. Allah tidak pernah pergi dalam kehidupan kita. Yang pergi adalah prasangka baik kita kepada Allah. Yang pergi adalah kehilangan Allah di dalam kehidupan kita. Ini adalah musibah yang paling besar yang menimpa seorang anak manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan apa saja, kenapa kita mengucapkan bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Ada 99 nama Allah, tapi Allah memilih 2 nama itu, pengasih dan penyayang. Agar kita ingat 2 hal. Pertama, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan ini, kita mampu melakukannya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita melakukannya ini di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah serta di atas aturan Allah. Maka Allah akan bersama kita, bersama segala aktivitas kita. Kenallah Allah di saat senang, maka Allah akan mengenalmu di saat susah. Subhanallah, bahasanya Rasulullah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Siap, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Saya mau nanya dulu, apa Ya. rasanya pakai silver tadi? Waduh, efeknya setelah itu, pertama dipakai kan panas ya. Setelah itu muka saya beruntusan Ustaz. Baik. Sampai sekarang belum sembuh. Son, itu panas. Awalnya, tapi lama-lama enggak, biasa aja. Oh gitu. Biasa aja, setelah itu saya beruntusan. Tapi mereka ini luar biasa loh. Panas, debu, semua hujan dijabarin sama mereka. Jadi tepuk tangan dong buat mereka. Baik. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Afwan. Jamaah. Setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan masuk ke segmen Yuk Baca Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 68 bersama Ustadz Syam. Dan nanti juga kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abu Fida. Jadi jamaah, jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Dimudahkan lapang hati kita, tenang fikir kita, dapatlah solusi kita. Dimudahkan langkah kita, diangkat
kemalasannya.